Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, ketemu lagi dengan kita Raja Masteran Channel ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang manfaat embun malam buat murai batu ya. Murai batu yang wajib di embun malam itu kasus murai batu seperti apa, dan juga dampak negatif embun malam bagi murai batu nanti juga akan kita bahas. Jadi nggak bisa asal semua burung kita embun malam itu nggak boleh ya bos ya, terutama kasus murai batu yang kita bahas kali ini. Oke, jangan di skip, simak video ini sampai akhir. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini, kita mengeluarkan burung murai batu kita malam-malam mau ngapain ya bos ya, buat diajak begadang bukan. Kita akan bahas tentang dampak positif atau fungsi dari embun malam buat murai batu, dan juga efek negatif embun malam buat murai batu, dan syarat-syaratnya murai batu kita itu harus di embun malam itu kalau burung kita seperti apa. Kita akan bahas lengkap. Oke, nah terus sedikit bocoran, nanti kabar gembira buat teman-teman yang sering request, sering komen, Mas kenapa nggak buka sekolahan Mas sering murai batu, kenapa nggak buat sekolahan penitipan trotolan sekalian, kan sampean ternak. Itu kita akan, insya Allah kita akan grand opening nanti awal tahun perkiraan ya bos ya. Nanti ditunggu saja info terbarunya, karena saat grand opening nanti kita ada beberapa diskon atau banyak diskon, banyak paket menarik ya. Rencananya di Raja Masteran Bird School itu tidak hanya tempat pemasteran buat trotolan saja, tetapi juga nanti ada juga buat burung-burung yang sedang mabung atau burung yang susah mabung, itu juga ada. Karena rawatan murai batu yang paling penting menurut saya itu adalah saat trotol dan saat burung tersebut mabung ya bos ya, mulai dari penataan mentalnya, fisiknya, riset settingannya, juga masalah yang paling penting adalah pemasterannya. Nah, tunggu saja info terbarunya. Perkiraan nanti insya Allah awal tahun akan launching ya bos ya. Siap. Oke, kita lanjut bahas ke topik utama, masalah embun malam ini. Embun malam buat murai batu itu banyak sekali manfaatnya, tapi juga hati-hati. Ada beberapa kasus yang burung kita nanti akan lebih drop ketika kita lakukan pengembunan di malam hari. Maka dari itu simak dulu ciri-ciri atau syarat-syarat burung yang wajib di embun malam. Nah, embun malam ini rata-rata kita lakukan untuk kasus burung muda yang kurang faktor atau kurang respon. Ketika kita gantang, kurang neken, bisa kita pakai embun malam. Nah, selain burung muda, burung dewasa pun juga tidak menutup kemungkinan ya bos ya, karena nggak semua burung dewasa itu langsung fighter, langsung tarung, langsung neken ketika kita gantang. Itu juga bisa kita terapi pakai embun malam, tapi diperhatikan dulu syarat-syaratnya. Yang pertama, burung harus dalam kondisi sehat ya. Ketika kita lakukan embun malam, pastikan burung dalam kondisi sehat. Burung dalam kondisi sehat di sini diartikan burung terpantau nafsu makan lahap, kotoran normal, nggak terlalu encer, nggak terlalu cair, nggak terlalu gede-gede juga. Biasanya kan burung-burung yang kalau kondisi tubuhnya kurang fit itu kotorannya cenderung besar-besar ya. Itu bisa karena burung kurang aktivitas fisik, bisa dari kurang umbar atau kurang jemur. Nah, maka dari itu ketika kita lakukan embun malam, pastikan burung murai batu kita ini dalam kondisi prima ya. Kalau kondisi prima nggak boleh sedang sakit, karena ketika burung sedang sakit di embun malam itu mengganggu jadwal istirahat si burung. Alhasil burung ya nggak sembuh-sembuh sakitnya, nggak fit lah tubuhnya, drop terus ya, nggak bagus-bagus lainnya seperti itu. Maka dari itu pertama harus burung kondisi sehat. Terus yang kedua, ketika kita melakukan embun malam juga dipantau cuacanya, jangan terlalu berangin ya bos ya, karena angin malam itu tidak bagus buat kesehatan. Seperti kata lagu Bang Haji Roma Irama, oke? Sering kena angin malam itu tidak bagus buat kesehatan. Tetapi dalam kasus seperti ini, kita embun malam burung murai batu kesayangan kita ini beda niatnya, beda tujuannya ya. Jangan terlalu berangin lah, katakanlah seperti itu. Kalau misal anginnya terlalu kencang, kita bisa cari tempat di sebelah rumah seperti yang saya lakukan seperti ini, biar burung nggak terlalu terkena terpaan angin malam ya. Nah, selain dari angin kencang itu nggak boleh,
Nah, terus syarat yang berikutnya ketika kita lakukan embun malam itu pastikan burung kita jangan terlalu dekat dengan lampu, karena ketika burung kita terlalu dekat dengan lampu itu yang ditakutkan nanti terlalu silau ya bos. Hasil bisa mengakibatkan burung kita nanti menjadi katarak. Ya itu kan repot ya bos ya. Tetapi juga perlu diingat jangan terlalu gelap, karena kalau terlalu gelap nanti burung cenderung tidur ngembang dulu ya bos ya. Jadi ya seperti inilah, nggak terlalu jauh tapi juga jangan terlalu gelap. Terus jangan juga terlalu larut ya bos ya, karena kalau terlalu larut nanti burung kita malah mengganggu tadi jadwal istirahatnya. Kalau kita lakukan embun malam itu antara pukul 8 sampai pukul 11 malam, atau ya pukul 8 sampai pukul 10 malam lah kalau saya, nggak terlalu larut. Kalau terlalu larut juga manusianya, jokinya juga butuh istirahat juga biar paginya nanti fit juga. Jangan sampai burungnya fit, jokinya drop, kan nggak bagus ya. Jadi kalau menurut saya pribadi yang paling sering saya lakukan itu antara jam 8 sampai jam 11 malam lah maksimal, nggak sampai jam 12 kalau saya pribadi. Nah terus kenapa kita pilih jam 8 nggak dari maghrib saja mas? Nah karena sepengalaman saya di tempat saya ya, atau di tempat sampean mungkin beda, tapi kalau di tempat saya itu ketika maghrib itu banyak serangga-serangga yang berkeliaran atau keluar dari sarangnya ya, macam kelaper, terus serangga kecil-kecil itu yang kayak laron itu ya bos. Jadi ketika dia sudah habis isak jam 7 lebih itu sudah nggak ada serangga berterbangan lagi. Alhasil kita seringnya lakukan embun malam itu antara pukul 8 sampai jam 10 malam atau 8 sampai jam 11 malam. Nah untuk porsinya itu kita lakukan sesuai kebutuhan burung. Nah ini yang paling penting. Yang kita pertama kita bahas masalah burung kurang faktor, atau secara settingan sudah kita maksimalkan, mungkin settingan sudah kita tinggikan tapi kok nggak faktor, yaitu kita bisa terapi embun malam 2 hari sekali ya bos ya. Kenapa kok 2 hari sekali, nggak tiap hari ya mas ya? Nah ketika kita lakukan embun malam ini kan tujuannya satu, melatih insting si burung atau melatih sensitivitas lagi si burung. Ketika malam hari kan kondisi lingkungan sudah cenderung sepi, nggak sunyi, nggak seperti ketika siang hari. Jadi kita keluarkan burung malam-malam itu untuk melatih instingnya supaya dia lebih sensitif lagi terhadap bunyi-bunyian sekitar, terhadap pergerakan di sekitarnya. Alhasil nanti tujuannya yang dimaksudkan burung ini lebih agresif lah. Kasus burung yang kedua, kalau yang pertama tadi kan masalah burung kurang otot, kurang faktor. Yang kedua, burung mentalnya belum mapan ya. Burung mentalnya belum mapan ini kan sering terjadi untuk kasus-kasus burung pastol, burung 2 kali mabung lah seperti itu. Kan nggak semua burung pastol mentalnya langsung mapan, meskipun sudah sering kita ablak di keramaian. Misal seperti itu, kita bisa optimalkan pelatihan mental ini pakai metode embun malam. Nah untuk kasus burung yang kondisi kita embun malamkan karena mentalnya kurang bagus, belum begitu terbentuk, belum begitu mapan, kita melakukan embun malam bisa setiap malam atau setiap hari lah, katakanlah seperti itu ya. Kita lakukan jam 8 sampai jam 10 malam atau sampai jam 11 malam. Yang perlu catat, cuaca juga kalau hujan ya kita libur, nggak embun malam. Kalau kehujanan juga pilek nanti burungnya ya bos ya. Nah untuk masalah porsi EF itu kita nggak perlu tambah aneh-aneh ya bos ya. Kita di sini mengeluarkan burung kita dari rumah pada malam hari itu sekedar untuk usaha mengembalikan insting si burung seperti di alam liar. Intinya konsisten ya bos ya. Biasanya ketika kita lakukan embun malam ini ya perkiraan 2 mingguan lah itu ada perubahannya mulai terlihat. Tetapi juga perlu catatan, embun malam ini bukan rawatan harian yang bisa rutin dilakukan ya bos ya. Jadi embun malam ini sekedar sarana terapi buat murai batu kita yang sedang ada masalah, antara masalah kurang respon tadi, kurang faktor, kurang neken, atau murai batu kita ini secara mental belum begitu mapan atau kurang bagus lah seperti itu. Bukan rawatan harian tapi sekedar terapi yang mana dilakukan saat burung ada masalah saja. Ketika burung sudah bagus, sudah normal, ya kita stop embun malamnya ya bos ya. Terus kita bahas masalah dampak negatifnya ya bos ya. Embun malam pada murai batu ini juga ada beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan juga. Kita nggak asal harus embun malam, itu enggak. Karena untuk beberapa kasus burung yang sedang drop birahi ketika kita lakukan embun malam itu nanti malah jadi berisiko burung nanti
makin sulit birahinya. Kenapa? Karena burung yang sedang off drop birahi biasanya satu, kondisi nafsu makannya berkurang. Nah, burung yang kondisi nafsu makan berkurang, otomatis kondisi tubuhnya juga nggak begitu fit ya. Kalau burung tersebut malah kita ganggu acara istirahat malamnya dengan terapi embun malam seperti ini, nanti yang ditakutkan birahi makin drop ya. Bener, memang birahi bisa timbul ketika burung dalam kondisi suhu dingin atau suhu tubuhnya ini rendah, tetapi beda kasus ya. Kalau drop birahi saya sarankan dilakukan embun pagi, bukan embun malam, karena burung yang sedang drop birahi di embun malam nanti malah makin drop birahinya. Kalau semakin parah, burung bisa stres ya, kurang nafsu makan, sakit, dan ya banyak sekali nanti dampak-dampak yang ditimbulkan akibat embun malam ini. Tetapi kasus burungnya kalau sedang drop birahi, saya sarankan untuk tidak melakukan embun malam, nanti malah makin drop. Terus yang menanggapi teman-teman banyak juga yang komen, Mas kalau saya nggak bisa embun pagi, bisa diganti embun malam. Ya tergantung konteksnya. Kalau kasusnya burung teman-teman itu nggak ada problem aneh-aneh sih nggak perlu kita lakukan pengembunan malam, kecuali ada masalah tadi seperti mentalnya atau kurang neken, kurang faktornya seperti itu, bisa lakukan terapi embun malam. Ingat, embun malam bukan untuk stabilkan birahi ya, bisa perlu dicatati. Banyak yang salah paham melakukan embun malam untuk stabilkan birahi. Saya rasa itu malah meningkatkan birahi. Kenapa? Karena kondisi burung ketika birahi itu agak sensitif ya bos ya. Ditambah embun malam, kenapa kita latih sensitifnya? Burungnya kondisinya sudah lebih sensitif, kok tambah sensitif lagi nanti kalau dilakukan embun malam. Makanya saya menggarisbawahi kasus embun malam ini cukup untuk burung yang mentalnya belum mapan atau kurang mapan, dan juga untuk burung yang kurang respon atau kurang sensitif ya bos ya. Kalau burung over birahi itu sudah sensitif, jadi nggak perlu di embun malam. Jadi kalau sampean mau embun pagi atau embun malam, saya rasa masalah over birahi lebih bagus di embun pagi saja ya bos ya. Untuk embun malam beda kasusnya. Nah terus kalau misal kita nggak sempat embun pagi karena kerja Mas, kita sempatnya embunnya malam, gimana kondisi kalau kita pengen mengembunkan burung? Perlu diingat juga teman-teman, nggak semua burung itu wajib diembun kok. Kasus beberapa burung memang malah kalau diembun kurang bagus kinerjanya, tetapi ada juga memang wajib diembun. Bahkan saya punya beberapa burung itu beda-beda, ada yang wajib diembun, ada yang nggak bagus ketika diembun. Jadi nggak semua burung itu bagus ketika diembun kok. Jadi santai saja, disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, kalau ditanyakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Seraja Masteran Channel. Seraja Masteran Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.